Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang stem cells and tissue renewal. Di sini kami sudah mendiskusikan beberapa topik yang akan kami bahas hari ini, dan kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tersebut. Semoga saja teman-teman akan mengerti dan kita bisa berdiskusi bersama tentang materi yang akan disampaikan hari ini. Sebelum masuk ke materinya, kami di sini akan memperkenalkan diri dulu ya. Di sini kelompok 3 itu terdiri dari 7 anggota, yaitu ada Abdul Gufron, ada Nadila Eka Siti Kamarukmi, ada Elsa Putri Alfiatun, Teresia Laura Dakosta, Muzalfa Nakiatun Nisa, Rizka Armila, dan yang terakhir Khairunisa Sabrina. Nah, sekarang tanpa basa-basi lagi, kita mulai dulu ya penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke poin-poin utamanya nih, kita akan membahas sedikit aja tentang apa sih yang akan kita bahas. Ya, pastinya tentang stem cell and tissue renewal. Tapi sebelumnya, teman-teman udah pada tahu nggak sih stem cell itu apa? Jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit aja ya. Stem cell merupakan salah satu dari perkembangan ilmu biologi dan teknologi pada era modernisasi atau biasa dikenal dengan bioteknologi. Nah, stem cell ini menjadi fokus utama khususnya dalam kaitan dengan terapi sel, pengobatan regeneratif. Penerapan stem cell ini menumbuhkan sel secara in vitro. Nah, in vitro ini itu apa sih? Nah, in vitro sendiri ialah istilah yang dipakai dalam biologi untuk menyebutkan kultur suatu sel, jaringan, atau bagian organ tertentu di dalam laboratorium. Nah, sementara tissue renewal apa sih? Nah, di sini tuh tissue renewal itu dikembangkan oleh Leblanc pada tahun 1965. Tetapi mekanisme dasarnya itu belum jelas sampai sekarang. Jadi kita akan memberi sedikit garis besar aja ya. Jadi tuh tissue renewal tuh seperti menghidupkan pembaruan berkelanjutan beberapa jaringan mamalia dengan memicu aktivitas sel induk protein. Nah, jadi dapat disimpulkan juga tentang proses stem cell and tissue renewal itu. Jadi garis besarnya kayak sekelompok sel punca yang dikultur secara in vitro dan dapat diperbanyak tanpa batas. Garis sel induk berasal dari jaringan hewan atau manusia dan berasal dari salah satu dari 3 sumber, yaitu sel embrionik, sel induk dewasa, atau sel induk yang diinduksi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan tentang poin-poin penting yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yaitu yang pertama ada proses stem cell, yang kedua ada proses non-stem cell, yang ketiga ada perbedaan karakteristik mekanik, yang keempat ada keterkaitan sistem sel memicu terjadinya tissue renewal, yang kelima ada proses tissue renewal. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai langsung ke poin-poinnya ya teman-teman. Nah, akhirnya nih kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang proses stem cell. Nah, prosesnya tuh gimana sih? Nah, jadi tuh pertama, garis sel induk embrionik itu dibuat dari sel-sel yang berasal dari massa sel dalam blaskokista. Nah, untuk tahap blaskokista ini biasanya tuh terjadi tuh pada tahap awal embrio praimplantasi, terjadi sekitar 4-5 hari setelah fertilisasi. Untuk membuat garis sel induk embrionik, massa sel bagian dalam dikeluarkan dari blastokista, dipisahkan dari trofectoderm, dan diukur pada lapisan sel pendukung secara in vitro. Dalam derivasi garis sel induk embrionik manusia, embrio yang tersisa dari prosedur fertilisasi in vitro atau IVF digunakan sel induk embrionik bersifat pluripotent. Artinya, mereka dapat berdiferensiasi untuk membentuk semua jenis sel
dalam tubuh secara in vitro. Sel-sel induk embrionik dapat dikultur dalam kondisi yang telah ditentukan untuk menjaga mereka dalam keadaan pluripotent mereka. Atau mereka juga bisa dapat dirangsang dengan isyarat biokimia dan fisik untuk membedakannya dengan jenis sel yang berbeda. Jadi setelah sel punca itu dewasa, sel punca ini terbagi menjadi dua jenis. Ada sel punca hematopoietik dan sel punca mesenchyme. Nah, sel punca hematopoietik dan sel punca mesenchyme ini biasanya ditemukan di mana aja sih? Nah, untuk sel-sel induk hematopoietik itu ditemukan di sumsum tulang dan menghasilkan semua sel sistem kekebalan semua jenis sel darah. Sementara sel punca mesenchyme itu ditemukan dalam darah tali pusat, cairan ketuban, dan jaringan adiposa. Nah, setelah sel punca dewasa tadi telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi, ternyata hanya sel punca mesenchyme lah yang berhasil ditanam dalam kultur untuk jangka waktu yang lama. Jenis sel punca dewasa lainnya, seperti sel punca hematopoietik tadi, sulit untuk tumbuh dan berkembang biak secara in vitro. Mengidentifikasi metode untuk mempertahankan sel-sel induk hematopoietik secara in vitro adalah bidang penelitian aktif. Nah, dengan demikian, sementara garis sel punca mesenchymal ada. Jenis lain dari sel punca dewasa yang ditanam secara in vitro dapat lebih baik diklarifikasikan sebagai sel primer saja. Nah, setelah kita menemukan sel punca dewasa tertentu yang dapat dikulturkan, selanjutnya kita akan menanam dan memelihara garis sel induk tersebut pada suhu dan kondisi atmosfer tertentu, yaitu 37 derajat Celcius dan 5% CO2 dalam inkubator. Jadi untuk menanam dan memeliharanya juga suhu dan kondisi sekitar itu tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Jadi itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Kondisi kultur seperti medium pertumbuhan dan sel permukaan tempat sel tumbuh itu juga sangat bervariasi, tergantung pada garis sel induk tertentu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke poin kedua, yaitu proses non-stem cell. Sepertinya teman-teman udah pada tahu tentang garis besar proses non-stem cell ini, karena pada dasarnya perkembangan non-stem cell ini itu tuh sel yang tumbuh menjadi organ secara alamiah dalam tubuh kita. Ya sama aja seperti apa yang terjadi dalam tubuh kita selama masa pertumbuhan dan perkembangan sejak janin sampai sekarang. Sementara untuk prosesnya itu melewati 3 tahap. Yang pertama ada fertilisasi, yaitu peleburan dua guide yang dapat berubah nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot. Nah, proses fertilisasi ini biasanya terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba Fallopi. Nah, yang kedua ini ada proses clavage, yaitu proses membelahnya sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Ada 3 jenis pembelahan yang terjadi, yaitu ada pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Selanjutnya ada tahap organogenesis, atau merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Pertama, lapisan ektoderm, yaitu merupakan lapisan terluar. Kedua, lapisan endoderm, yaitu lapisan terdalam. Ketiga, lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah. Perbedaan karakteristik mekanik pertumbuhan alami. Organisme berkembang terus-menerus dalam tubuh dewasa dengan pola yang tepat di mana sel tersebut terus dihasilkan. Tisu memerlukan kekuatan mekanis yang tersedia di framework jaringan penghubung ditempatkan oleh fibroblast dan jenis sel terkait. Stem cell. Sel induk tidak membedakan dan dapat membagi tanpa batas atau paling tidak untuk seumur hidup hewan. Ketika sel induk membagi, masing-masing sel anak memiliki pilihan.
sel dapat tetap menjadi sel induk. Dalam hal ini, stem cell dapat membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel. Kemudian ada keterkaitan stem cell memicu terjadinya tisu renewal. Ketika sel dikeluarkan dari tubuh dan dipertahankan dalam kultur atau ditransfusikan dari satu situs ke situs tubuh yang lain, sel tersebut umumnya tetap setia pada usul-usul mereka. Keratinosit terus berperilaku sebagai keratinosit, sel hemopoietik sebagai sel hemopoietik, sel saraf sebagai sel saraf, dan sebagainya. Jika ditempatkan di lingkungan yang tidak normal, sel-sel yang terdefisiensi dapat berhenti menampilkan kumpulan sel normal, dan sel punca mungkin akan kehilangan karakteristik sel punca. Tetapi sel punca tidak beralih untuk mengekspresikan karakteristik dari tipe sel yang seluruhnya berbeda. Kemudian ada proses tisu renewal. Stem cell atau sel induk banyak didapati pada jaringan epitel, sehingga pembaharuan sel atau tisu renewal dapat dipicu. Yang dipicu oleh stem cell ini juga terjadi pada sel-sel dalam jaringan epitel. Pada dasarnya, terdapat dua cara regenerasi atau pembaharuan sel pada epitel. Pada epitel selapis yang tidak terkhususkan, misalnya epitel gepeng selapis atau kuboid selapis, dan epitel silindris selapis biasa, setiap sel mempunyai kemampuan bermitosis. Namun demikian, epitel yang mengandung jenis sel khusus yang tidak dapat bermitosis akan dilengkapi dengan sel induk yang mampu menghasilkan sel jenis tertentu lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem sel induk membutuhkan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa sel-sel baru yang berbeda dihasilkan di tempat yang tepat. Hampir semua mekanisme signaling berkontribusi untuk tugas, yaitu menjaga organisasi kompleks sistem sel induk. Pengembangan sel iPS dan teknologi organoid telah membuka sebuah cara baru untuk mempelajari pengembangan dan penyakit manusia. Ini juga terbuka untuk menjanjikan jalan untuk pengobatan. Sel induk atau stem cell banyak terdapat di jaringan epitel, sehingga tisu renewal atau pembaharuan sel ini lebih ditekankan pada jaringan epitel. Pembaruan sel pada jaringan epitel ini bisa dilakukan dengan cara bermitosis. Jadi, non-stem cell dan stem cell memiliki perbedaan secara mekanik. Seperti yang kita tahu, non-stem cell itu pertumbuhan dan perkembangan selnya secara alami, seperti yang kita tahu yang ada di tubuh kita. Nah, ada pula tahapan dalam non-stem cell itu banyak sekali secara alami, tetapi contohnya ada 3. Yang pertama, fertilisasi atau peleburan 2 sel. Yang kedua ada cleavage atau membelahnya sel. Yang ketiga ada tahap organogenesis atau proses terbentuknya organ-organ tubuh. Nah, sedangkan stem cell diambil dari sel induk yang kemudian dikembangkan untuk berbagai sel menggunakan bioreaktor. Nah, stem cell itu sendiri dikembangkan secara in vitro. In vitro itu sendiri merupakan pengkulturan suatu sel atau jaringan atau bagian organ tertentu dalam laboratorium. Fungsi dari stem cell itu sendiri untuk berbagai pengobatan. Nah, contohnya itu obat sitotoksik untuk leukemia dengan iradiasi. Ada pula tisu renewal. Tisu renewal atau pembaharuan jaringan ini letaknya
di jaringan epitel karena letaknya stem cell berada di jaringan epitel. Nah, jaringan epitel merupakan struktur yang labil sehingga harus diperbaharui dengan aktivitas mitosis. Contohnya, pada jaringan usus yang diubah setiap 2-5 hari. Sekian. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga saja poin-poin yang sudah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian dan dapat menjadi bahan belajar untuk teman-teman sekalian. Jika ada poin-poin yang belum teman-teman mengerti atau yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung menghubungi kami dan kami akan menjawab sebisa kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.